I declare God's word. Ngomong dengan saya deklarasikan firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, ini dasar firman Tuhannya. Yuk baca sama-sama 2, 3. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi, baca 2, 3. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan makan buahnya. Saudara, apa yang keluar dari mulut kita, itu mempengaruhi kita hidup atau kita mati. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu hidup? Bapak Ibu mengalami pekerjaan Bapak Ibu hidup? Mari perhatikan apa yang keluar daripada perkataan kita. Kenapa? Karena ada banyak orang tidak mengalami janji Tuhan karena seringkali salah ngomong. Bukan salah berimannya, salah ngomong. Banyak orang Kristen suka mengimani sesuatu, tapi hatinya tidak suka apa yang diimani itu diperkatakan. Bahkan seringkali kita membatalkan apa yang kita imani. Maka kata-kata yang keluar dari mulut kita memiliki kuasa atau kekuatan yang dapat membawa kehidupan kita kepada kehidupan atau kematian. Sesuai bagaimana engkau menggemakannya. Ngomong dengan saya, apa yang saya gemakan, itu yang akan saya tuai. Sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu mau mengucapkan yang baik? Mengucapkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, amin. Maka mulai hari ini dari keputusan Bapak Ibu Saudara semua. Saudara engkau gak bisa memaksa kayak gini. Pak, kenapa saya gak bisa ngalami yang baik? Seringkali yang terjadi ada banyak kita seringkali mengeluh. Bahkan kita mengucapkan kata-kata kutuk tentang apapun di sekeliling hidup kita. Maka saya mengajak kita, ucapkanlah apa yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Katakan haleluya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, dasar firman. Kenapa kita perlu mendeklarasikan? Markus 11 ayat 23. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Katakan amin. Saudara perhatikan ini Bapak Ibu. Aku berkata, Yesus berkata kepada kita, sesungguhnya barang siapa apa? Ini apa? Berkata, ngomong dengan saya, berkata. Tuhan enggak ngomong kayak gini. Sesungguhnya barang siapa berdoa kepada gunung ini. Tapi Tuhan ngajari kita untuk barang siapa berkata. Ngomong saya, dengan saya, berkata. Berarti apa? Ada sesuatu yang dinyatakan, yang dideklarasikan. Saudara perhatikan waktu kita mulai berkata dan kita mendeklarasikan sesuatu kepada gunung, perhatikan, maka apa yang dikatakannya itu akan terjadi. Jadi saudara, masalah dalam hidup kita, pergumulan dalam hidup kita, apapun yang kita hadapi, dengarkan ini. Saudara harus berani untuk mendeklarasikan dan berkata, tercampaklah, masalahku diselesaikanlah, masalahku pasti selesai. Katakan amin. Tapi ada banyak orang tidak berkata-kata, banyak orang suka berdoa meminta, tapi tidak suka memperkatakan apa yang dipercayai. Banyak kita itu cenderung suka melihat dulu baru percaya. Maka saya mengajak kita, percayalah apa yang saudara perkatakan dalam iman kepada Tuhan. Saudara akan melihat mujizat terjadi di sana. Katakan amin. Value yang kedua, yuk baca sama-sama. 2, 3. Yesus menegaskan bahwa deklarasi iman yang diucapkan dengan keyakinan memiliki kuasa untuk menggerakkan sesuatu dalam realitas. Katakan amin. Saudara, waktu saudara berkata, dalam nama Yesus, aku akan melihat mujizat Tuhan. Waktu saudara ngomong kayak gitu, kelihatannya enggak ada sesuatu yang terjadi. Tapi tahukah saudara bahwa apa yang saudara deklarasikan, alam roh kita itu nangkep Bapak Ibu. Kita ini jangan
terkecoh dengan apa yang kelihatan terus. Kita ini harus percaya ada alam roh, di mana di sana ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan bisa kerjakan. Jadi waktu saudara mendeklarasikan dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit, setiap masalah akan terselesaikan dengan cara Tuhan. Dan aku melihat itu, pertolongan Tuhan terjadi. Amin. Di alam roh, itu ditangkap Bapak Ibu. Dan itu akan menggerakkan realitas di dalam hidup Bapak Ibu. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu pahami gini. Kadang kita ini ikut Tuhan, kita itu diminta untuk percaya Dia. Amin. Jangan melihat dulu. Nah kita sukanya seperti Thomas. Kalau aku sudah mencucukkan tanganku, baru aku percaya. Tapi Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang percaya walaupun belum melihat. Karena orang yang percaya dulu pasti akan melihat perbuatan besar Tuhan. Sama, waktu saudara menghadapi masalah pergumulan, saudara lebih mudah waktu kita punya masalah, kita ini bersungut-sungut. Kita lebih mudah untuk mengeluh. Tapi dengarkan ini, waktu saudara berdiri dalam iman, dalam keteguhanmu kepada firman, saudara mulai berkata-kata dalam iman, saudara berkata, masalahku terselesaikan, hutangku dapat diselesaikan. Di alam roh itu nangkap. Dan itu akan menggerakkan sesuatu yang ada di alam jasmani kita. Katakan amin. Tolong perhatikan saya semuanya. Kenapa masalah dalam hidup kita nggak pernah selesai? Karena seringkali kita tidak mau berkata-kata. Bahkan yang terjadi kayak gini. Waktu saudara dengar firman Tuhan ini, iman saudara bangkit. Tapi tiba-tiba saudara pulang ke rumah, gak berapa lama dari situ tiba-tiba, loh ini masalahnya tambah besar, tambah gimana? Nah, biasanya di sini nih, himpitannya akan ngomong, iya ya, kelihatannya saya gak ditolong Tuhan. Jadi apa yang sudah dideklarasikan pertama, dibatalkan dengan kalimat kita, sesudahnya. Ini yang banyak masalah. Maka ketika Tuhan tuntun saya untuk kita kembali mendeklarasikan. Saudara ingat ini, berarti ada sesuatu maksud di mana Tuhan itu mau kita belajar benar dengan perkataan kita. Saudara, waktu saudara nanti ikutin aja tuntunan Tuhan ini. Mulai setiap hari saudara mendeklarasikan firman, tiap bulan, tiap tahun. Saudara akan lihat, tiba-tiba kehidupan rohani saudara akan naik. Kehidupan jasmani saudara juga akan diangkat Tuhan. Mulai saudara melihat terobosan-terobosan. Saudara melihat mujizat-mujizat yang tidak pernah terpikirkan. Tuhan sediakan bagi orang percaya. Katakan amin. Jadi harus mulai belajar apa? Berkata. Ngomong, berkata. Mendeklarasikan. Saya mau tanya, kalau sakit pengennya, tapi kita sukanya ngeluh. Sukanya ngomong kayak gini, kok ora sembuh-sembuh ya. Kita memang bakalnya rak. Apalagi kalau kita punya kelemahan. Yang sekolah ngomong, kita kok kurang pinter ya. Lalu kita mulai ngomong, kita memang ya. Aku nih wongnya ra isoan. Nah, tanpa sadar, kita pengennya apa? Pinter, bisa. Tapi kita ngucapin yang tidak bisa. Akhirnya yang terjadi adalah hidup dan mati dikuasai lidah. Apa yang kau gemakan itu yang akan kita makan. Maka saudara konsistenlah dengan ini. Next. Haleluya. Yuk baca sama-sama. 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara perhatikan. Ternyata bicara untuk kita menerima Tuhan. Ngalami sebuah, kalau orang seberang ngomong. Waktu dia percaya dalam hatinya, lalu mereka mengucapkan kalimat itu. Nah Bapak Ibu ya, untuk pindah ke seberang kan gitu. Kalimat itu kan diucapkan. Nah, saudara dikatakan nih, dengan mulut orang mengaku, ngomong. Mulut yang ngaku itu biasa. Mengucapkan kan. Ternyata itu membuka untuk sesuatu yang baru terjadi dalam hidup kita. Keselamatan Tuhan dinyatakan buat kita. Jadi Bapak Ibu, bukan masalah kayak gini loh Bapak Ibu. Di dalam hati. Saya mengharapkan jemaat di JKI Miracle Community Church ini bukan aliran kebatinan semuanya. Amin.
Amin. Berdoanya. Maka kenapa saya mengajak Bapak Ibu berani berkata-kata? Karena itu mempengaruhi sesuatu yang akan bakal terjadi dalam hidup kita. Yuk baca sama-sama. Pengakuan dengan mulut, declaration, adalah bagian penting dalam menerima keselamatan. Menunjukkan bahwa perkataan memiliki dampak rohani yang nyata. Siapa yang suka ngamuk? Orang kalau ngamuk biasanya ucapannya baik atau tidak? Nah, ini yang masalah. Saudara pengen suami saudara berubah? Bagi suami-suami yang tidak baik, pengen? Pengen tentunya. Saudara pengen istri saudara berubah? Pengen. Nah, saudara perhatikan ini. Kalau saudara pengen berubah, maka saudara perlu mengganti kata-katamu. Jangan wis tahu salah, saudara malah tambahin marahi, dikutuk-kutuki, lalu saudara terus kutuki dia. Percaya dengan saya, gak akan berubah. Tapi kalau saudara ingin mengubah, ketika saudara mulai mendoakan dia, mulai berkata-kata, dan Alkitab berkata, kita harus punya opposite spirit, roh yang berbeda dengan dunia. Saudara mulai memperkatakan sesuatu yang baik. Di alam roh yang tidak kelihatan, itu pasti akan ada sesuatu yang terjadi buat orang yang dimana engkau doakan dan engkau perkatakan. Tapi seringkali saudara, kita ini enggak betah. Kenapa? Karena kalau kita lihat sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, kita biasanya marah. Kenapa dalam Mazmur Raja Daud berkata, kalau engkau marah tetaplah di tempat tidurmu dan diam. Tapi banyak orang Kristen hari ini sudah marah nggak di tempat tidur, bengok-bengok ning pintu rumahnya. Betul nggak? Nek perlu tonggone ben ngerti, ben aku ngamuk. Makanya saya mengajak kita hati-hati dengan apa yang kita perkatakan. Waktu saudara percaya Yesus, saudara kan berkata, apakah engkau percaya? Aku percaya, Pak. Lalu engkau berkatakan, aku terima engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, pernyataan ini membuat sebuah deklarasi bahwa engkau berpindah dari yang dulunya milik dunia menjadi milik kepunyaan Tuhan. Katakan amin. Jadi saya simpulkan ini, yuk baca sama-sama. Perkataan memiliki kuasa untuk membawa kehidupan atau kematian. Amsal 18 ayat 21, lanjut. Deklarasi iman yang diucapkan dapat menggerakkan sesuatu dalam dunia rohani maupun fisik. Selanjutnya, pengakuan dengan mulut membawa hasil rohani termasuk keselamatan. Katakan amin. Nah, sekarang bagaimana mengaplikasikannya? Yuk, yang pertama saudara, gunakan perkataan yang berdasarkan dengan firman Tuhan. Katakan, saya menggunakan perkataan yang berdasar firman Tuhan. Saudara, Yesus waktu dia dalam puasa 40 hari, setelah mau selesai dalam masa lapar-laparnya, tiba-tiba iblis datang untuk mencobai dia. Kalau engkau anak Allah, buatlah batu ini menjadi roti. Orang lapar tiba-tiba disuruh membuat batu jadi roti. Saya mau tanya, Yesus bisa membuat itu enggak? Bisa dong, dia Tuhan. Tapi Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman. Maka sebelum kata itu disampaikan, kalimat itu disampaikan, Yesus berkata, sebab ada tertulis. Jadi sebenarnya Yesus mau berkata apa? Ada firman yang diperkatakan, yang diucapkan untuk membalikan setiap perkataan setan. Amin. Kalau saudara lihat dalam hidupmu ada banyak hal yang tidak baik, saudara perlu mendeklarasikan seperti apa kata firman. Katakan amin. Nah, suatu kali saudara, ketika saudara melihat ada banyak kekhawatiran dan ketakutan dalam hidup saudara, maka saudara apa yang saudara harus perkatakan? Saudara bisa mengambil dalam Mazmur 27 dan berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut?
Berarti saudara gini loh, di tengah ada kondisi yang mungkin membuat saudara bisa khawatir, tapi saudara mulai mendeklarasikan firman. Tuhan adalah terangku, Tuhan keselamatanku, kepada siapa aku harus takut. Jadi saudara berkata, tenanglah hai jiwaku, aku dipelihara Tuhan. Itu yang membuat hatimu terjaga Bapak Ibu. Justru malah jangan gopui dalam ketakutan, kekhawatiran, ini piye yo, nanti gimana, nek mati piye. Nah, malah ditambah mati sisan. Nanti ini nggak bisa gimana. Saudara, kita ini seringkali mengkhawatirkan sesuatu yang terlalu jauh. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu ingin kita itu terus mendeklarasikan firman setiap hari. Katakan amin. Saudara, ketika saudara mengalami masalah mungkin dalam keuangan saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam kebutuhan saudara, apa yang saudara harus perkatakan? Jangan malah ngomong kayak gini, iya memang aku wong cilik ya Pak, lungguin nang dingklik Pak, oglak-aglik Pak, ditendang jempale Pak. Enggak. Saudara harus berani berkata gini, Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Itu yang Bapak harus deklarasikan. Tapi tiba-tiba, tapi kok pasti ada pikiran ngomong, tapi kan kenyataannya kamu butuh tuh, dan ternyata Tuhan belum tolong. Utang aja. Saudara harus tetap deklarasikan. Allahku kan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Kita ini punya sebuah senjata, pedang yang bermata dua, yang kita balikkan untuk membalikkan setiap keadaan menjadi sebuah kemenangan dalam hidup kita. Katakan amin. Jadi mulai mengucapkan sesuai dengan firman Tuhan. Selanjutnya yang kedua, ucapkan dengan iman dan keyakinan. Saudara jangan hanya mengucapkan sesuatu, apa yang percaya? Bu? Inilah kebanyakan orang Kristen. Sukanya ikut-ikutan. Maka deklarasi firman tidak akan menjadi sesuatu yang punya nilai kalau saudara tidak mengucapkan dengan iman dan ucapan syukur. Saudara harus mengucapkan segala sesuatu yang memang saudara percayai dan saudara mulai bersyukur kepadanya. Saudara, ketika Yesus dan murid-muridnya ada dalam sebuah perahu, tiba-tiba perahu itu dihantam badai. Murid-muridnya berkata apa? Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa kami mati? Mas mati belum? Tapi seringkali banyak orang ngomong apa? Nah, Tuhan tidak pedulikah engkau bahwa kami akan bangkrut? Bangkrut durung. Tapi kita itu terlalu jauh. Saya yakin tuh Yesus kaget loh. Kan Yesus tidur di buritan tuh. Lalu Yesus bangun, lalu Yesus mulai mengangkat tangan dan berkata, diam, tenanglah. Yesus ngomongin sama siapa? Kepada muridnya, kepada badainya itu. Diam, tenanglah. Sekaligus itu membuat seketika itu badai berhenti. Dan murid-muridnya yang ketakutan jadi tenang. Saudara, kalau saudara sedang ada dalam pergumulan, jangan malah salah ngomong. Saudara harus berani mengucapkan firman yang saudara percaya. Diam, tenang. Amin. Jangan malah bojo, iki piye ning ngene, engko nek bangkrut piye, nek utang gak iso bayar piye. Malah tambah gini, engko piye, engko anak kita gimana? Wah, malah tambah bingung, tambah ruwet kabeh malah. Nek gini kok, nek gini iso kecelakaan piye, nek kecelakaan kok keplindes mati, malah ditambahi meneh sekene. Banyak orang mengkhawatirkan apa yang tidak perlu dikhawatirkan. Saudara harus berubah dari ini. Mulai pakai dengan perkataan iman. Dan saudara mengucap syukur. Yesus mengajari kita. Diam, tenanglah. Jangan ngomong gitu. Itu Yesus. Kenapa Yesus tunjukkan itu pada murid-muridnya? Dan itu ditulis di dalam perjanjian baru. Saudara-saudara dan saya belajar untuk meneladani Yesus. Katakan amin. Angkat tangannya saudara. Ngomong kayak gini. Diam, tenanglah. Ngomong. Badai dalam hidupku. Tidak usah dibesar-besarkan. Saya nggak mau besar-besarkan.
Lalu ngomong gini, "Hei badai, diam tenanglah." Jangan tunjuk istrinya, "Hei badai, diam tenanglah." Jangan. Ribut nanti setelah itu gitu. Itu memulai badai yang baru gitu. Iya. Saya ngomong ini di alam yang tidak kelihatan, yang sebenarnya itu musuh kita. Makanya digambarkan setan berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia itu akan mencoba supaya saudara itu percaya akan kebohongannya. Betul enggak? Maka saudara harus ngomong dengan iman. Katakan amin. Belajar dari Daud. Saudara, waktu Daud saudara, di dalam 1 Samuel 17:45-47 ketika dia berhadapan dengan Goliat. Goliat tuh ngomong kayak gini sama dia. "Anjingkah aku, engkau mendatangi aku dengan tongkat dan lembing?" Loh. Itu sebenarnya tanpa sadar omongannya Goliat itu balik ke dirinya. Akhirnya dia itu yang harusnya pahlawan yang gagah perkasa jadi seperti betul. Makanya hati-hati dengan perkataan kita. Tapi apa yang dikatakan Daud? Waktu Goliat itu ngomong sama orang Israel, semua orang Israel ketakutan, termasuk Saul. Tapi Daud mendengar itu, Daud berkata gini, ini saya bacakan. "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak." Wis, keren. "Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Pada hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku." Wis, imannya gede Bapak Ibu. Wis menang? Belum. Sudah berhadapan? Belum. Sudah tarung-tarungan? Belum. Baru omong-omongan, guguk, guguk gitu. Guguk. Setan itu coba menggonggong-gonggong terus dalam hidup saudara. Tapi saudara harus tenangkan itu. Dan saudara harus lawan dengan firman, dengan iman, perkataan yang penuh iman. Katakan amin. Jangan malah gini, iya, gede, raksasa. Iya. Lalu saudara lihat yang ini. Ini aku dipicek penyet ini. Ini bukan ayam penyet, tempe penyet bener. Malah saudara mikir, enggak. Yang seringkali menjadi gambaran kita, itulah yang seringkali justru akan menciutkan imanmu. Maka saudara, saya mengajak saudara ketika saudara berhadapan dengan raksasa sekalipun, saudara harus tetap datangi dan mulai memperkatakan iman saudara. Seperti Daud berkata, "Hari ini engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak. Dengan semua perlengkapan. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Dan Tuhan menyerahkan engkau." Alias berkata, Tuhan memberi saya kemenangan. Katakan amin. Ayo praktekkan itu. Jangan saudara malah terus terbiasa, "Iya Pak, tapi kenyataannya." Saudara harus keluar dan berdiri di atas kebenaran. Bukan kenyataan. Katakan amin. Kalau kenyataannya, yang namanya rumah tangga itu pasti punya masalah dan terus cekcok akan ngalami gini. Tapi kebenarannya rumah tangga kita ditetapkan Tuhan berbahagia. Katakan amin. Masa depan saudara penuh dengan harapan. Katakan haleluya. Jadi ayo deklarasikan imanmu. Katakan amin. Saudara, wanita pendaran yang 12 tahun. Apa yang dikatakan? Dia enggak ngomong gini, "Aku metu dilempari batu nih." Tapi enggak. Dia berkata gini, "Asal ku jamah jubah-jubahnya, aku sembuh." Dia hanya bertindak seperti apa yang diperkatakannya. Dan Tuhan menyembuhkan dia. Banyak kita, banyak kali ngomongnya. Tapi ngomong kita, apa yang kita perkatakan di A, kita batalkan dengan ngomong yang di B. Dan seringkali, lalu kita menuntut sama Tuhan. Tuhan, kayak mana itu? Nah, saudara menyalah-nyalahkan Tuhan. Saudara, belajar seperti wanita nih. Ngomong, cespleng. Asal ku jamah jubah-jubahnya, aku sembuh. Lalu praktek. Banyak kita baru ngomong, "Aku pasti ditolong Tuhan." Baru keluar dari gereja. Piye pergumulan kita? Kita enak ditolong gitu. Utang aja. Nah, yang di ibadah tadi dibatalkan.
dengan yang diucapkan. Maka saudara, kita harus mengucapkan dengan iman. Katakan amin. Yang ketiga, yuk baca sama-sama. Gunakan perkataan untuk membangun, bukan merusak. Contohnya kayak gini. Yang salah kayak gini. Saya selalu gagal dalam hidup ini. Memang turunan, Pak. Bapakku dulu pernah berhasil, gagal. Engkongku ya berhasil, gagal. Ini pernah cerai. Nah, ucapan kayak gitu, itu menjadi kutuk dalam hidup saudara. Saudara harus berani berkata, saya bisa bangkit, dan saya pasti berhasil, karena Tuhan memberi saya keberhasilan. Katakan amin. Mudah gak ngomong kayak gini? Mudah. Tapi kebanyakan kita suka ngomong yang tidak baik. Makanya saudara, jangan kutuki dirimu sendiri. Jangan kutuki orang lain. Tapi biarkan pakai perkataan untuk membangun hidupmu dan membangun orang lain. Waktu saudara lihat Rafael diberkati ngona, berhasil hidupmu. Aja malah kayak gini, model anak koyong ini. Udah, susah. Nah, omongan kayak gitu akan menjadi sebuah jerat. Di alam roh itu ditangkapi setan. Iya. Dan itu akan dituntutkan setan sama orang itu. Betul. Saudara mau hidupmu berhasil, anak-anakmu berhasil, mulai Bapak Ibu mengucapkan hal yang membangun. Saudara harus berani ngomong, kalau istrimu memang cerewet, loh wanita itu punya kelebihan Bapak Ibu, harus mengucapkan 15.000 kata tiap hari. Tiap hari saudara. Loh ya iya, kalau nggak cerita A sampai Z ya, itu mungkin perlu diragukan kewanitaannya. Ya minimal 10.000 gitu Mama. Saudara harus dengerin, iya. Ingat apa diceritain nyambung lagi. Kok ingat apa nyambung lagi. Cerita apa nyambung lagi. Ya dengerin. Lalu saudara pengen, Pak saya berdoa supaya suami istri saya nggak cerewet Pak. Saudara, Tuhan itu membentuk pria dan wanita itu saling melengkapi, katakan amin. Maka pakai karunia yang membangun, perkataan yang membangun. Terima kasih buat setiap kata-kata sanjungannya istriku. Engkau orang yang luar biasa. Loh, itu diperkatakan, itu akan membangun dia. Itu tanpa sadar akan membuat dia, iya aku akan ngomong ya. Gitu. Saya itu menyadari istri itu punya pikiran jauh lebih luas daripada pria Bapak Ibu. Dari bangun pagi, nanti hari ini ngapain itu detail semua di ini. Pria itu hanya globalnya. Tapi wanita nanti beli sayur, terongnya sing ibu iki kanan gini lebih murah 200 rupiah gitu, tahu semua. Dan kadang gak gitu, diceritakan sama suaminya. Dan suaminya, wes pokoknya tak kayak uang belanja. Tapi kadang wanita itu ngomong Bapak Ibu, pengen cerita. Loh tadi gini, neng terong nih sebelah gini, regone gini loh, beda 500. Nih gini, dalam hati suaminya, wes rasa cerita ya beda 500 cincai lah. Tapi buat wanita, saudara, itu kebutuhan untuk cerita. Lalu saudara mulai menjatuhkan dia dan berkata gini, cerewet. Itu menghancurkan harga dirinya. Makanya ribut. Berilah telinga yang luas dan sebesar-besarnya untuk pasanganmu bercerita tentang hidupnya, tentang apapun. Beri, biar dia ngomong. Dan setelah itu berdoalah buat dia. Tuhan beri aku kekuatan. Ojo malah kalau istri cerita, belum sampai cerita saudara potong lalu diamui, dipisu-pisui. Loh saya tuh masih melihat, pakai perkataan kita untuk membangun, katakan amin. Bangun pernikahan saudara. Saya lihat kemarin Pak Edi sama Bu Hartini ngajak Novi itu main ayunan. Tak pikir Bu Hartini yang di ayunan gitu loh. Gitu, tak pikir gitu. Loh saya ngomong, saya seneng. Justru itulah yang terbaik. Punya waktu berdoa dengan pasanganmu. Mendengarkan, membangun hal-hal yang baik dalam pernikahanmu, dalam hidupmu. Justru jangan, ini ngomong apa, alah ngomong apa, meneng ewe. Jadi ngono. Suamimu lagi ngomong, dabrus. Malah di ngono.
Yang belum menikah nanti belajar. Kalau Anda mulai A, B, C, D gitu, wes dengerin. Dia lagi khotbah. Posisikan saudara jadi jemaat. Mendengarkan dengan seksama. Karena tiba-tiba, yang kamu dengar, apa yang mana gitu. Itu membuat keributan nanti. Maka pakai perkataan untuk membangun. Amin. Saudara, pakai karunia perkataan kita untuk membangun. Amin. Amin. Coba yang bawa pasangannya ngomong gini, kamu hari ini cantik sekali. Yang istrinya ya, yang suami kamu luar biasa sekali. Kepada temanmu ngomong, engkau diberkati Tuhan loh, ngomong kayak gitu loh. Nah, kok dipakai gitu. Efesus 4:29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Jangan sampai ada perkataan kotor gitu. Dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu supaya mereka mendengarnya beroleh kasih karunia. Efesus 4:29 Bapak Ibu. Jangan gini, kotor, bukan kata Gusti. Maksudnya itu hal yang enggak baik itu jangan sampai keluar. Dia ngomongnya gini, wih lo, bojoku lo, ayu, goblok lo. Saya dengar suami-suami, saya baru tahu kosakata itu ada di Surabaya ini. Loh Pak, loh delokno Pak. Ketok yo detail congok nih Pak. Saya waktu dengar kayak gitu, saya langsung panggil, kowe pengen nang bojomu congok tak gitu. Ya aja. Bangun. Betul ya Freddy ya, kamu menatapku, kamu sering digitukan sama Tasya ya. Betul ya? Betul ya? Iya. Kamu ngomong, istriku, aku percaya engkau dipakai Tuhan hari ini. Urapi mulutnya, pegang mulutnya. Jamah. Bahkan ada pendeta itu yang ngajarin, saudara kalau istrimu banyak ngomong, waktu pas malam, waktu dia sudah tidur lelap gitu, tumpangan tangan di atas mulutnya. Tapi jangan bongkam, jangan pelan-pelan. Jamah Tuhan, mulutnya menjadi mulut yang membangun gitu. Ojo kenceng-kenceng, tangi saudara, tangi. Lapo kowe gitu. Pemateni aku ya, geger mana gitu. Enggak, maksudnya pendeta doa jadi apa? Saudara perlu berdoa untuk pasanganmu, katakan amin. Membangun saudara, amin. Ayo, jemaat Tuhan menjadi jemaat yang membangun, ngomong jemaat Tuhan, jemaat Tuhan yang diberkati. Coba lihat kiri kanan, engkau orang yang dikasih Tuhan. Katakan amin. Yang di depan lihat ke belakangnya, engkau orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Yang keempat Bapak Ibu, yuk baca sama-sama. Konsisten dalam perkataan dan apa yang saudara perkatakan itu yang saudara hidupi. Katakan amin. Iya dong. Jangan sampai kita tuh ngomong bareng ngono antara yang di hati, yang diperkatakan, yang dihidupi beda. Jangan. Kita harus sama. Selanjutnya, jaga perkataan dalam situasi sulit. Ngomong, jaga perkataan saya dalam situasi susah. Ini yang paling terakhir kenapa? Karena waktu dalam kondisi diberkati mudah untuk ngucapin yang baik. Tapi dalam kondisi yang kurang baik, kita harus berani untuk memperkatakan tetap yang baik, tetap menjagai semuanya. Lebih baik diam. Kalau kita lagi nggak mood, bahkan kalau ada dorongan untuk mengucapkan hal-hal yang nggak baik, diam mending. Karena Ayub 22 ayat 28 dikatakan demikian. Apabila engkau memutuskan suatu perkara, maka akan terjadi demikian. Nah, hati-hati. Waktu dalam kondisi, saudara sedang kondisi susah, hati-hati ketika memutuskan sesuatu. Hati-hati ketika perkataanmu ngambil sebuah keputusan. Karena itu akan terjadi seperti yang kau ucapkan. Maka saudara saat menghadapi tantangan, tetaplah berkata dengan iman, bukan mengeluh, bukan menyerah, bukan bersungut-sungut. Katakan amin. Ngomong dengan saya bukan lele. Saya bukan lele. Ngomong dengan saya, ubur-ubur ikan lele. Jangan sungut-sungut le. Nah gitu, ngomong sekali lagi. Ubur-ubur ikan lele. Jangan miso-miso le. Iya Bapak Ibu. Waktu menghadapi situasi sulit, apalagi situasi keuangan, ngambil keputusan-keputusan dengan emosi. Hati-hati Bapak Ibu. Kita harus tetap menjaga perkataan kita dengan
Benar. Walaupun keadaan buruk, saudara jangan ngomong kayak gini. Keadaan ini buruk, saya tidak tahu harus bagaimana. Jangan tanya pada rumput yang bergoyang. Karena rumput akan tetap goyang-goyang aja, saudara. Ketiup angin. Tapi saudara harus berani berkata gini, saya percaya Tuhan bekerja di tengah situasi susah ini. Saya akan melihat kebaikannya dan mujizatnya dinyatakan dalam hidup saya. Itu yang saudara harus ucapkan. Itu melegakan hatimu, melegakan pasanganmu, dan membuat situasi kondisi rumahmu akan tetap damai sejahtera. Katakan amin. Haleluya. Nah, makanya kenapa kita harus mendeklarasikan firman. Cepat Bapak Ibu, Kejadian 1 ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Jadi gini, waktu Tuhan berkata dalam penciptaannya, roh Allah melayang bumi, maka berfirmanlah terang. Jadilah terang, maka terang itu jadi. Nah saudara, ternyata firman membuat kuasa penciptaan. Ngomong dengan saya, firman memiliki kuasa untuk menciptakan. Nah Ibrani 11 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Ngomong dengan saya, alam semesta dijadikan oleh firman Allah. Jadi saudara, kesimpulannya yang di bagian ketiga, ini menunjukkan bahwa perkataan memiliki kuasa penciptaan. Saat perkataan kita diisi dengan firman. Katakan amin. Kenapa? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti saudara, kita juga diberikan kuasa dalam perkataan kita. Katakan amin. Saudara yang hari ini mengalami banyak kelemahan, saudara boleh berkata, dalam nama Yesus, saya melihat mujizat Tuhan. Saudara mulai mencipta sesuatu dengan dahsyat. Ada banyak mujizat Bapak Ibu. Kalau saudara lihat hari ini, Tuhan menyatakan mujizat yang kreatif. Ada yang orang sudah mengalami lumpuh sekian puluh tahun, tiba-tiba ketika dalam sebuah ibadah diperkatakan firman, Tuhan akan menumbuhkan kakimu, Tuhan memberi mujizat. Tiba-tiba kaki itu tumbuh. Kuasa firman bisa menciptakan sesuatu. Amin. Suatu kali dalam sebuah pelayanan di gereja saya yang dulu dalam pelayanan, ada kaki yang panjang sebelah. Saya ingat hamba Tuhan ngomong, dalam nama Yesus, firman Tuhan berkata Tuhan bisa menyembuhkan. Sekarang dia berkata ini dalam bahasa modot sama persis. Itu kakinya, cerut, cerut, cerut. Jadi sama persis. Kuasa firman itu berkuasa, Bapak Ibu. Menciptakan sesuatu. Katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu mau praktek itu? Maka apa yang tidak sesuai dengan apa yang firman katakan, mulai mencipta. Engkau berkata, Tuhan menciptakan saya punya rahim untuk saya memiliki keturunan. Dalam nama Yesus, terbukalah, dicipta. Saudara mulai berkata kepada apa yang tidak baik dalam hidupmu. Dokter mungkin berkata kayak gini, itu kelihatannya kan gak kelihatan. Tapi waktu saudara mencipta dengan firman, sesuatu sedang terjadi di sana. Katakan amin. Katakan haleluya. Apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang kau tahu firman berkata gini, hidup gak seperti ini. Saudara mulai mencipta dengan firman. Firman itu akan mencipta sesuatu. Ketika kita umatnya mulai memperkatakan firman dalam hidup kita. Katakan amin. Next, selanjutnya. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Ngomong dengan saya. Firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadi gini saudara. Saudara waktu ngucapin firman, memang sih keadaannya gak langsung berubah. Tapi di alam yang gak kelihatan itu berubah. Cuma kita ini gak bisa lihat. Kecuali Tuhan memang bukakan itu. Jadi firman tidak akan pernah sia-sia. Yuk Yesaya 55 ayat 11. Bisakah dibaca? Yuk baca sama-sama. Yang di lantai 1 bisa baca sama-sama? Oke, baca sama-sama. 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukendaki. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Alias apa? Setiap firman pasti jadi. Berhasil pasti. Maka
Di poin 2-nya baca, firman Tuhan selalu bekerja dan menghasilkan sesuatu. Jika kita memperkatakan firman Tuhan dengan iman, kita sedang mengundang kuasanya bekerja dalam hidup kita. Katakan haleluya. Ayo diperkatakan firman Bapak Ibu. Amin. Ya keadaan kita mau gimana? Ayo perkatakan. Saudara pasti sembuh. Karena firman Tuhan tidak akan kembali ke mulut Tuhan dengan sia-sia. Amin. Nah saudara yuk baca sama-sama. Kenapa kita perlu mendeklarasikan firman? Yosua 1 ayat 8. Yuk baca sama-sama. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Katakan perjalanan saya berhasil dan beruntung. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata good success. Saudara pengen good success enggak? Mau enggak? Maka saudara harus memperkatakan firman Tuhan. Karena waktu saudara merenungkan, memperkatakan firman Tuhan dalam bahasa aslinya dipakai kata hagah. Itu gumam terus firman. Maka dari firman itu memberikan pengertian dan menuntun hidup Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bertindak hati-hati. Maka Alkitab menjadikan janji jelas bahwa perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Siapa yang pengen berhasil dan beruntung? Ayo memperkatakan firman Tuhan tiap hari. Tiap hari Bapak Ibu. Perlu belajar. Itu menjadi kunci sukses dalam hidup kita. Nah, ini gambar saya Bapak Ibu. Johnson kemarin kasih quote, sekarang tak kayak quote-nya. Harus ngikutin Bapak Ibu, karena ini gembala saudara yang di depan saudara. Ya, yuk baca sama-sama. 2, 3. Tuhan memerintahkan Yosua untuk memperkatakan firman Tuhan agar hidupnya berhasil. Yuk baca sama-sama. Ini menunjukkan bahwa deklarasi firman Tuhan berhubungan langsung dengan keberhasilan hidupmu. Melanjutkan yang kemarin. Saudara pengen seperti Efraim diberkati berbuah berlipat kali ganda, amin? Perkatakan firman. Amin Bapak Ibu. Perkatakan firman. Terus deklarasikan firman. Membuat hidup Bapak Ibu berhasil. Betul Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya deklarasikan. Saya enggak peduli orang mau ngomong apa, bagian saya ucapkan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, di tengah kondisi apapun. Amin. Terakhir ini Bapak Ibu. Iman harus dinyatakan melalui perkataan. Perhatikan gini. Iman timbul dari pendengaran. Amin. Pendengaran akan firman Tuhan. Berarti saudara, waktu saudara muncul iman, berarti di dalammu ada firman. Maka apa yang menjadi dasarnya iman saudara adalah firman, maka saudara perlu menyatakannya. Kadang kita itu akan menghadapi masa-masa di mana kita ada tantangan, ada pergumulan, ada sesuatu, omongan-omongan, bahkan ada 10 orang lebih yang akan ngomong, wah tanah itu baik, tetapi kita nggak bisa menyerangnya, kita nggak bisa mengalahkannya. Hanya 2, berarti ini bicara minoritasnya. Mereka tetap memperkatakan apa yang menjadi janji Tuhan. Tapi lihat, waktu 2 orang ini tetap mereka mendeklarasikan firman, tetap menyatakan iman yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. 2 orang ini dari generasi yang pertama yang masuk ke tanah perjanjian. Yang lainnya mati. Berarti kan gini. Orang yang tetap setia mendeklarasikan firman, orang ini juga yang akan melihat imannya menjadi kenyataan. Katakan amin. Maka 2 Korintus 4 ayat 13 dikatakan gini. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Seperti ada tertulis, yuk sama-sama baca. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami pun percaya dan sebab itu kami juga. Kalau saudara percaya maka saudara perlu. Kalau saudara berkata-kata karena saudara percaya. Katakan amin. Dan ini saya tulis deklarasinya. Semua bangkit berdiri. Kita selesai dengan ini. Haleluya.
Bapak Ibu yang di lantai 1 bisa melihat ini dengan jelas? Amin. Yuk sama-sama deklarasikan. 2, 3. Saya percaya bahwa tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Dan saya disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Saya berjalan dalam kesehatan yang sempurna. Karena Tuhan adalah penyembuh saya. Katakan amin. Saudara praktekkan ini setiap hari. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang sakit, tiba-tiba didiagnosa, ada kanker, ada gini, ada ini, ada itu. Saudara, saya deklarasikan, jemaat Tuhan, semua yang terhisap, yang ada di gereja ini, saya deklarasikan tiap pagi, saudara, semua sehat dan umur panjang. Oleh bilur Yesus, disembuhkan Tuhan. Karena Tuhan adalah penyembuh kita semuanya. Deklarasikan ini Bapak Ibu. Jangan saudara ngomong kayak gini, Pak saya punya turunan gula. Saya ini pabrik gula. Nenek moyangku gula. Emakku gula. Saya pun hari ini nerima menjadi keturunan gula. Jangan. Jangan diimani. Kono stres, gendeng. Maka saya punya turunan stres dan gendeng. Aja diimani. Maka saudara harus deklarasikan, tubuh saya adalah bait Roh Kudus. Dan oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Katakan amin. Katakan haleluya. Tapi saya mendeklarasikan, semua jemaat di tempat ini, tidak ada yang sakit-sakitan. Amin. Iya. Gagah prakoso, ngomong. Iya, itu bahasa Jawanya kan gagah prakoso gitu. Ngomong, gagah perkasa. Tetap awet muda. Panjang umur. Katakan haleluya. Sehat. Ngomong, kamu sehat. Deklarasikan ini. Amin. Ya. Bagi kita yang percaya bahwa kelimpahan itu bagian kita. Amin. Yuk angkat tangannya. Dalam nama Yesus. Saya percaya bahwa Tuhan memberi saya kemampuan untuk memperoleh kekayaan. Dan saya hidup dalam kelimpahan yang diberikan oleh Tuhan. Saya diberkati untuk menjadi berkat. Katakan amin. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahnya. Saudara mau peras keringatmu, gak akan buat saudara kaya. Kecuali saudara itu diberkati Tuhan. Bukan berarti ini malas-malasan, enggak. Saudara melakukan bagian saudara, tapi di atas kepala saudara percaya, berkat Tuhan melingkupi saya. Nanti lihat, saudara akan lihat terobosan-terobosan daripada Tuhan sepanjang tahun ini dan tahun selanjutnya. Waktu saudara belajar mendeklarasikan, saudara akan lihat mujizat, kelimpahan daripada Tuhan terjadi. Selanjutnya deklarasikan ini, 2, 3. Saya percaya bahwa Tuhan adalah perlindungan saya. Tidak ada yang dapat mencelakai saya, karena saya berlindung dalam kekuatannya. Malaikat-malaikat Tuhan menjaga saya dalam setiap langkah saya. Katakan amin. Saudara dimanapun Anda berada, dilindungi Tuhan. Kalau Tuhan gak mengizinkan, berarti tidak ada satupun yang bisa menyentuh hidup kita. Katakan amin. Selanjutnya, deklarasikan ini. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan yang besar bekerja dalam hidup saya. Saya berjalan dalam kuasa supranatural. Dan segala hal yang mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Artinya saya mau berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin, saudara. Selanjutnya, deklarasikan, saya percaya bahwa Tuhan sumber segala kebutuhan saya. Dan Dia akan menyediakan segala sesuatu yang saya perlukan menurut kekayaannya dalam kemuliaan oleh Kristus Yesus. Katakan amin. Nah, terakhir, thank you. Jesus bless you. Katakan amin.